Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Rafil Azwardi dengan NIM 15036211061. Di sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dari mata pelajaran Mekanika Teknik mengenai materi gaya pada struktur bangunan. Selanjutnya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa poin dari pembahasan dari materi gaya pada struktur bangunan. Untuk poin yang pertama yaitu gaya luar dan gaya dalam. Poin yang kedua ada gaya koliner dan gaya konkuren. Dan poin yang ketiga adalah keseimbangan. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam poin pembahasan yang tadi, sebelum itu kita harus tahu apa itu gaya. Dalam dunia konstruksi, pemahaman tentang gaya sangat diperlukan agar suatu pekerjaan konstruksi dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien. Sebagai contoh, seorang perencana bangunan dalam merencanakan suatu bangunan dituntut untuk membuat desain yang aman dan kuat ketika telah dibangun, agar ketika bangunan tersebut digunakan tidak roboh. Dalam merencanakan konstruksi tersebut, perencana harus menentukan dimensi tiap komponen konstruksi secara tepat agar mampu menahan gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi sehingga tetap kokoh dan kuat. Agar mudah memahami bagaimana gaya memiliki peran dalam dunia konstruksi, bisa kita lihat contoh gambar berikut. Pada contoh gambar berikut merupakan gambar seorang pekerja yang sedang mencoba untuk menarik gulungan kabel yang berada di gorong-gorong. Pekerja tersebut ketika menarik kabel secara tidak langsung memberikan gaya terhadap kabel gulungan yang berada di gorong-gorong. Kabel yang ditarik memberikan gaya yang setara dengan gaya F1, tetapi berlawanan arah F2. Sebagai dampak diberikannya gaya oleh pekerja F1 yang kemudian kabel tersebut bisa dikatakan mengalami tegangan, yang kemudian mengalami regangan sebagai dampak adanya tegangan. Gaya dalam hal ini mengakibatkan terjadinya tegangan dan regangan pada kabel dan dapat mengakibatkan kabel putus jika gaya yang diberikan lebih besar daripada gaya yang dapat ditahan oleh kabel. Gaya yang juga mengakibatkan kabel yang awalnya berada di gorong-gorong berpindah tempat ke tempat yang lebih tinggi akibat tarikan dari pekerja. Nah, untuk selanjutnya yaitu membahas poin pembahasan pertama, yaitu gaya luar dan gaya dalam. Gaya-gaya yang bekerja di luar struktur atau muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan struktur disebut dengan gaya luar. Sedangkan gaya dalam merupakan gaya-gaya yang bekerja di dalam struktur atau gaya yang merambat dari muatan kepada reaksi peletakan. Selanjutnya adalah penandaan dari gaya dalam. Nah, di sini sudah terdapat gambar dari contoh penandaan dari gaya dalam. Nah, untuk yang A itu gaya N positif, B gaya L positif, dan C gaya momen lentur positif. Yang pertama, gaya normal diberi tanda positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat tarik pada batang, dan diberi tanda negatif bila gaya tersebut cenderung menimbulkan sifat desak. Yang kedua, gaya lintang disebut positif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan patah dalam putaran jarum jam, dan diberi tanda negatif apabila gaya tersebut cenderung menimbulkan sebaliknya. Yang ketiga, momen lentur diberi tanda positif apabila gaya tersebut menyebabkan sumbu batang cekung ke atas, dan diberi tanda negatif apabila menyebabkan sumbu batang cekung ke bawah. Nah, sebelum itu untuk gaya-gaya luar dapat berupa gaya vertikal dan horizontal, momen lentur, serta momen puntir. Sedangkan untuk gaya dalam dapat berupa gaya normal, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu memanjang batang. Gaya lintang yaitu gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu memanjang batang, dan untuk gaya momen yaitu gaya yang hendak membengkokkan batang. Nah, untuk bisa dilihat dari contoh
gambar yang ada pada poin pembahasan gaya luar dan gaya dalam. Untuk poin pembahasan yang kedua ada gaya koliner dan gaya konkuren. Gaya koliner adalah gaya yang garis kerjanya terletak pada suatu garis lurus, sedangkan gaya konkuren adalah gaya yang garis kerjanya berpotongan atau melalui suatu titik. Nah, selanjutnya adalah contoh gaya koliner dan konkuren. Nah, untuk yang gambar ke-1 ini adalah contoh gambar dari gaya koliner. Kita lihat ada lampu yang digantung dengan sebuah kabel yang dihubungkan ke langit-langit. Lampu yang digantung tersebut memiliki berat. Karena lampu tersebut memiliki berat, maka lampu tersebut memiliki gaya ke bawah arah sebagai akibat dari pengaruh gaya gravitasi. Kemudian kita lihat lampu tersebut digantungkan dengan seutas kabel agar tidak jatuh ke bawah. Karena kabel tersebut menahan gaya berat dari lampu, maka kabel tersebut mengalami tegangan tali yang jika kita tinjau dari lampu memiliki arah gaya berlawanan dengan gaya arah berat lampu tersebut. Susunan gaya seperti ini disebut dengan gaya koliner. Nah, untuk yang gambar kedua adalah contoh dari gambar konkuren. Pada gambar tersebut terjadi gaya konkuren karena P1 dan P3 dari gambar tersebut garis kerjanya berpotongan melalui suatu titik, yaitu titik yang sejajar dengan P2. Poin selanjutnya adalah keseimbangan gaya. Keseimbangan gaya hampir sama dengan kesetaraan gaya. Perbedaannya pada arah gayanya. Pada kesetaraan gaya, antara gaya pengganti dengan gaya yang diganti, arah yang dituju sama. Sedangkan pada keseimbangan gaya, arah yang dituju itu berlawanan. Dalam mempelajari mekanika teknik, terutama mempelajari tentang struktur, keseimbangan gaya sangatlah penting untuk kita pahami sebelum mempelajari tentang struktur lebih lanjut. Nah, contoh pada gambar bangunan di samping, ketika terkena hembusan angin, secara tidak langsung angin tersebut membebani bangunan. Beban ini bisa disebut dengan wind load. Sebuah bangunan harus direncanakan bisa menahan beban yang bekerja, dan jika bangunan tersebut bergerak, maka bangunan tersebut harus bisa kembali ke posisi semula atau stabil. Bangunan tersebut harus bisa memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh angin agar bisa tetap dalam posisinya. Jika bangunan tersebut tidak bisa memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya yang diberikan oleh angin, maka bangunan tersebut akan terguling. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sajikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.